Ada pertanyaan dari tamu kita, Nyonya Javed Rashid. Kenapa kita perlu beriman kepada Imam Mahdi alaihi salam? Apakah tanpa beriman kepada Imam Mahdi, seorang Muslim masih dapat dinyatakan sebagai Muslim? Huzur bersabda, saya rasa penanya adalah istrinya Zia Sahib. Benar kan? Oke. Tempat duduk yang Anda kosongkan telah diisi oleh beliau. Huzur bersabda, kenapa perlu untuk beriman kepada Imam Mahdi? Sebagai jawabannya terdapat pada kata Imam Mahdi itu sendiri. Imam Mahdi bukanlah imam yang biasa memimpin salat di masjid-masjid yang kadang ditugaskan oleh pemerintah atau oleh masyarakat setempat untuk menjadi imam. Ada juga orang yang membangun masjid dan berinisiatif sendiri untuk menjadi imam di masjid tersebut. Yang menjadi Imam Mahdi bukanlah imam seperti itu. Imam Mahdi adalah imam yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri sebagai imam. Sekarang jika seorang raja mengangkat seseorang sebagai pion atau petugas sejenisnya, penting bagi kita untuk meyakininya jika kita berada dalam kawasannya. Dalam hal ini betapa malangnya Imam Mahdi jika dianggap tidak perlu untuk diimani. Imam Mahdi tidaklah dijadikan sebagai pion bagi umat, melainkan sebagai imam. Sekarang perlu untuk difahami terlebih dahulu apa itu imam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imamu junnatun, yuqatilu min waraihi. Imam merupakan tameng, dan kalian harus mengikuti di belakangnya, tidak bisa mendahuluinya. Lantas bagaimana jika kita bertanya berkenaan dengan tameng yang akan Allah berikan kepada umat Rasulullah? Bolehkah kita mendahuluinya atau tidak? Dalam hal ini Rasul bersabda, kalian akan terbunuh jika kalian meninggalkannya. Tidak hanya beriman saja yang perlu, bahkan taat juga padanya. Pesan tersebut kita dapatkan pada kata imam. Kata kedua, Al-Mahdi. Mahdi artinya mendapat petunjuk. Bukan petunjuk dari manusia, melainkan dari Allah Ta'ala. Petunjuk dari Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya meyakini dua makna ini. Karena jika Allah menjadikannya imam, berarti memberikannya juga petunjuk padanya. Kedua, dia tidak bisa merubah petunjuk Rasulullah yang berkesinambungan. Untuk itu, Allah tidaklah menjanjikan kedatangan seorang Al-Imam Al-Hadi, melainkan Al-Imam Al-Mahdi. Maka orang tersebut akan menjadi hamba kamil Allah Ta'ala dan juga Rasulullah, mendapatkan hidayah dari keduanya. Bagaimana mungkin Anda meninggalkannya? Jika kita meninggalkan orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah, maka hanya kesesatan dan kesesatan yang akan diperoleh. Timbul juga pertanyaan, kenapa perlu untuk beriman dan taat kepadanya? Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, yakni jika aku menetapkan seseorang menjadi amir, dan ada yang bersikap tidak taat kepadanya, disabdakan, faqad asani, yakni berarti ia telah bersikap tidak taat padaku. Dan ingatlah, wa man asani faqad asallah. Jika tidak taat padaku, berarti tidak taat pada Allah Ta'ala. Sehingga kalian tidak akan selamat. Padahal yang dimaksud amir di sini adalah amir yang umum. Sedangkan Imam Mahdi jauh lebih tinggi makomnya dari amir tersebut. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, limahdiyina ayatain, yakni bagi Mahdiku akan terjadi dua tanda, yakni terjadinya gerhana bulan dan matahari pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi pertanyaan yang diajukan ini sungguh aneh. Sebenarnya ini adalah corak pertanyaan maulwi yang telah merasuki pikiran orang-orang.